Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa ceria. Luar biasa ceria ya. Coba saya tes sekali lagi keceriaannya teman-teman hari ini ya. Dengan cara coba kedua tangannya saya minta dilakukan di depan dada. Seperti ini. Teman-teman tahu TSS kan? Natap, senyum. Ketika ada konsumen masuk ke Alfamart, berarti teman-teman wajib melakukan TSS. TSS-nya seperti apa? Coba 1, 2, 3. Nggak kompak. Sekali lagi 1, 2, 3. Calon karyawan di Alfamart ya, teman-teman ternyata manis-manis ketika melakukan TSS ya. Saya sudah bisa melihat mimik muka kalian ya teman-teman. Jadi teman-teman meskipun menggunakan masker, biasakan kalau melakukan TSS itu apanya ini? Bola matanya itu ketarik. Bola mata Bola matanya ini ya teman-teman ya, garis matanya itu ketarik ke samping ya, biar kelihatan manis. Ya. Oke, di kesempatan kita yang sangat luar biasa hari ini kita akan membahas kaitannya dengan judul yang ada di slide hari ini ya. Motivasi untuk menangkap mimpi. Kita bedah satu persatu dulu teman-teman. Kira-kira kenapa sih di sini ada SpongeBob lagi nangkap burung? Teman-teman suka nggak nonton SpongeBob? Sering nonton? Sering. Banyak kata-kata sebenarnya yang menjadi filosofi kehidupan buat kita teman-teman dalam kartun SpongeBob ini. Ada ya? Lalu di sana juga ada SpongeBob dan siapa yang nyapal? Benar sekali. Ya. Oke, kita bedah satu persatu dulu. Judulnya motivasi, berarti kaitannya dengan dorongan. Motivasinya teman-teman ya untuk menangkap mimpi. Menangkap mimpi. Oke, teman-teman kalau mau bermimpi itu harus melakukan apa dulu? Nggak tidur. Kan kalau tidur baru bisa menangkap mimpi. Benar nggak seperti itu? Nggak beda. Ya, teman-teman, kali ini mimpinya itu sangat berbeda. Mimpi yang ada di dunia bukan ya mimpi yang oke. Jadi kita akan membahas motivasi untuk menangkap mimpi hari ini. Kita ambil temanya itu dari film SpongeBob. Ya, saya sendiri Marta dari tim trainer cabang Bali khususnya ya teman-teman. Semoga hari ini dengan kita membahas motivasi untuk menangkap mimpi ini, teman-teman bisa lebih termotivasi, lebih terarah kembali. Ketika teman-teman join di Alfamart, teman-teman itu harus mengikuti jalur karir yang mana atau mengarahkan keinginan kalian itu untuk menjadi apa, gitu ya? Biar tidak sekedar hari ini bekerja, besok juga bekerja, absen masuk lalu absen keluar. Bukan hanya seperti itu saja, gitu ya teman-teman ya. Lanjut, coba baca kata setelah slide berikut ini. Teman-teman diminta untuk apa? Baca. Coba baca dulu ya kata setelah slide berikut ini. Oke, 1 merah, 2 biru, 3 hijau, kuning,
sudah fokus ternyata. Jadi untuk selanjutnya ya, materi apa yang ada di dalam slide ini teman-teman saya harap bisa terserap oleh teman-teman semua ya. Oke, lanjut motivasi. Apa sih artinya? Coba teman-teman. Kata motivasi sendiri itu buat kalian artinya apa sih? Dorongan. Suatu dorongan, keinginan. Terus ada lagi? Tujuan yang ingin dicapai apa? Oh, dukungan. Oke. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Teman-teman, kalau tindakan itu kategori buruk, positif atau seperti apa? Positif. Yang dimaksud motivasi di sini dalam bentuk tindakan yang positif. Seperti itu ya, benar ya? Oke. Lanjut, sudahkah kalian termotivasi? Pertanyaannya, sudah atau belum? Yakin? Oke. Saya bisa memvalidasinya dengan teman-teman berdiri semuanya di ruangan ini. Itu artinya teman-teman sudah termotivasi. Artinya sudah. Kalau belum berarti teman-teman tiduran di rumah semua. Gitu ya? Oke. Dari mana datangnya motivasi itu? Dari diri sendiri. Oke. Satu, dari diri sendiri. Ada yang dari lingkungan. Dari keluarga. Kak, saya termotivasi kerja di Alfamart karena pacar saya kerja di Alfamart juga. Bisa jadi teman-teman. Itu adalah salah satu motivasi. Putri senyum-senyum, pacarnya kerja di Alfamart? Saya. Imran, kamu ada kesempatan. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Langkah sederhana dalam menangkap mimpi. Kalau namanya sudah langkah ya, tadi pengertiannya, kita sekarang bahas langkahnya. Kalau sudah masuk ke langkah teman-teman, berarti harus step by step-nya. Kira-kira prosesnya, kerja kerasnya, memulainya untuk mencapai mimpi itu seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Sebelum itu saya mau main dulu dong sama teman-teman biar suasananya cair ya. Teman-teman tahu Aldi nggak? Aldi tahu kan? Maskotnya apa? Kalau nanti saya bilang Aldi berkata pegang rambut kalian, berarti wajib pegang rambut. Aldi berkata pegang hidung kalian. Semuanya punya hidung? Iya. Punya hidung? Besek. Itu namanya body swimming, nggak boleh. Oke, lanjut Bu. Teman-teman bisa dimulai? Bisa. Oke, sekarang Aldi berkata pegang tangan. Pegang tangan teman. Kalian memaksakan diri ya. Padahal Aldi nggak berkata loh tadi. Pegang tangan teman, cuma gitu doang, udah langsung cari teman. Sekali lagi, Alfred ngantuk. Oke. Panas. Panas kurang dingin ya. Oke, makanya kita cairkan dulu ya teman-teman ya. Lanjut, Aldi berkata pegang telinga. Aldi berkata pegang mata. Aldi berkata pegang pundak teman. Lepaskan. Belum berkata padahal. Oke, sudah ada. Oke, lanjut. Langkah sederhana dalam menangkap mimpi. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti ini? Jadi nanti di slide selanjutnya ini akan saya berikan cuplikan-cuplikan dari kartun SpongeBob yang nantinya bisa teman-teman refleksikan ke kehidupan nyata kalian. Kira-kira benar seperti ini atau mungkin kalian pernah
video tersebut, kamu sudah bisa nangkep nggak? Apa kata pelanggan tadi? Lebih baik dicintai daripada dicintai. Gitu ya? Ya, emang teman-teman merasa seperti itu? Coba dulu, pernah nggak punya pengalaman seperti pelanggan tadi? Lo gimana soalnya gimana kehidupan lo? Aman-aman aja. Ini kalau ngomongin pelanggan tadi, cinta itu bukan cuma ke pacar, tapi teman juga. Ya, teman ya, coba dulu. Gak bisa menjelaskan. Gak bisa. Oke, contoh deh saya ya teman-teman ya. Tadi pagi deh ya. Tadi pagi. Saya parkir motor. Saya parkir motor di parkiran bawah di lantai 2. Nah setelah saya parkir nih, saya merasanya saya sudah pepetin ke motor sebelah saya. Biar apa? Biar teman-teman yang lain juga biar tempat gitu ya. Tapi ketika saya balik di jam 9 teman-teman, saya mau ambil motor saya tidak bisa keluar. Bahkan ketika saya keluar, motor saya bayar. Gimana? Bukankah itu bentuk rasa cinta saya terhadap lingkungan sekitar saya? Ya. Tapi saya tidak menerima hal yang seharusnya saya inginkan. Iya kan? Padahal saya memberikan jalan untuk orang lain biar bisa keluar, tapi ternyata orang lain tidak beranggapan yang sama. Hal seperti itu sering terjadi. Tapi ya udah, mau gimana kita? Tapi tindakan kita di situ yang perlu diingat adalah tindakan yang positif. Apakah perlu Alfred mungkin kalau Alfred jadi saya, apakah di barat mungkin dari boleh perlu nggak? Nggak perlu kan teman-teman hal seperti itu. Nah, itu simple sekali. Tapi luar biasa kalau kita bisa membuat tindakan seperti itu di kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman-teman. Oke. Jika teman-teman mengalami hal seperti pelanggan tadi, mulailah dari kesadaran diri terlebih dahulu. Maksudnya sadar diri di sini apa nih? Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Saya itu lahir dari keluarga yang pas-pasan. Pas mau beli mobil ada. Pas pengen beli pizza makan enak juga ada keluarga saya. Intinya pas-pasan ya. Tapi siapa sih yang sebenarnya punya materi yang pas-pasan itu? Orang tua atau kita? Orang tua kan? Kita punya apa? Kita punya apa teman-teman? Kesadaran diri harusnya ya. Kita sudah dibekali orang tua atas apa? Ilmu. Kita disekolahkan dari kecil nih, dari TK, SD, SMP, dan minimal SMA deh teman-teman ya. Sudah kan disekolahkan semua kan? Sudah. Kita sadar diri. Kita kalau dilahirkan dari keluarga mampu, kehidupan juga akan terus berjalan. Kehidupan ini dinamis teman-teman. Ya, meskipun keluarga kita kaya, belum tentu bisa kita gunakan sampai akhir hidup kita kekayaannya. Itu nggak sih? Ya, kita berarti harus mencari apa sendiri? Mencari apa? Mencari kaya kita sendiri, baik kaya ilmu, kaya dalam segi materi. Itu nggak sih teman-teman? Ya. Benar ya? Nah, awalnya kita wajib sadar diri. Meskipun keluarga kita mendukung kita, berarti kita juga harus sadar diri. Kehidupan kedepannya itu tetap milik kita sendiri, bukan tanggung jawab orang tua kita. Gitu ya teman-teman ya, paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Seperti hidupku yang menyedihkan. Jadi dari videonya Squidward tadi, kata akhirnya dia yang terlihat hanya kegelapan, kosong seperti itu saya. Teman-teman
selalu punya teman untuk cerita? Selalu. Teman-teman hari ini tidak punya uang sekali? Tidak punya uang sama sekali? Pernah cerita ke orang lain? Saya punya uangnya dong. Pernah nggak dong? Nah, ambil resiko bermimpilah lebih tinggi dan orang lebih besar. Ya salah satu action yang teman-teman dia ada di sini. Ya, teman-teman bermimpi lebih tinggi untuk menjadi Besar. karyawan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Kau hanya melukai hatimu. Nah, ketika teman-teman melakukan training di sini, apakah jalannya itu semulus yang teman-teman mimpikan di awal hari? Coba apa yang teman-teman alami, kendala apa ketika training yang teman-teman alami? Boleh? Oke. Kenapa? Dari tempat tinggal ke sini. Nyari Tempat tinggal. perjalanan. Oh, dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok. Kamu di sini ada teman, saudara? Teman. Hah? Teman. Teman. Oke. Punya teman berarti relasinya hanya teman. Nyari tempat tinggal di sini susah. Seperti itu kan maksudnya? Oke. Nikmati dan hargai setiap perubahan. Ketika teman-teman training, teman-teman itu mungkin akan mengalami kendala. Yang di fase virtual teman-teman dapat 25 materi. Ya, di fase in-class teman-teman dapat 75 materi. Bahkan kuisnya. Berarti naik satu tingkatan juga level kesulitannya atau level kesulitannya juga lebih tinggi teman-teman. Bahkan sama di hidup kita juga teman-teman seperti itu. Ketika saya dari kru naik ke ACOS, ke COS, bahkan ke trainer, bahkan gajinya juga lebih besar ya. Itu juga tingkat kesulitannya juga tinggi. Tapi tetap saya nikmati dan hargai setiap perubahan yang ada. Karena apa? Saya punya mimpi yang harus saya wujudkan, gitu ya. Jadi saya nikmati sampai saat ini. Gitu. Bisa lanjut? Selanjutnya silakan diperhatikan. Setiap hari sama saja. Ini pada kegagalan dan kekecewaan yang kita alami dunia. Tidak suci banyak lagi. Tidak suci banyak bencana. Kau tidak bisa sendiri berkemauan. Oke. Jadi setiap harinya itu sama saja, teman-teman. Benar nggak? Hari Senin minggu depan bakal ada Senin lagi nggak? Apakah teman-teman melakukan hal yang sama di hari Senin? Tidak kan? Pasti berbeda. Kalaupun sama, teman-teman hari Senin tidur, berarti Senin minggu depan juga akan tidur lagi. Masalahnya di situ esensi tidur itu produktif atau tidak? Seperti itu. Paham ya? Oke. Jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, ingatlah masalah memberimu kekuatan. Oh, jadi saya bisa mengalami masalah ini. Berarti mentalnya teman-teman itu akan terbentuk. Kalau kalian nangis, berarti ya udah emosi kalian keluar. Kalau kalian tidak nangis, kalian ucapkan kata-kata yang membuat kalian plong. Baik kalian ceritakan ke teman kalian dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Lanjut. Oke. Apa yang dikatakan Patrick tadi? Ngatain SpongeBob seperti apa? Kau bodoh. Kau bodoh biasa aja ya. Kau bodoh. Kau bodoh. Jadi kata Patrick tadi ngatain SpongeBob itu tentang kebodohannya. Perlu nggak SpongeBob dengerin kata Patrick? Enggak. Tidak perlu. Nggak perlu. Hidup kita yang tahu adalah Diri kita sendiri. Patrick tahu apa? Ya teman-teman ya. Oke. Jadi jangan dengarkan omongan orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit ada histori saya di alma mater.
Di tahun 2019 itu saya menjadi kru, tepatnya di tahun 2019 bulan 7 ya teman-teman. Saya menjadi kru, lalu di tahun 2020 pertengahan bulan bulan Juli saya juga sudah menjadi staf toko teman-teman. Lalu di tahun 2021 saya di situ menjadi trainer di Alfamart sampai sekarang ini. Apakah itu termasuk goal saya menjadi trainer teman-teman? Belum ya. Nah, ketika saya melewati dari level jabatan kru teman-teman, kira-kira yang menjadi job desk saya itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya pertama kali saya menjadi kru. Ya, job desk saya apa dulu nih biar saya terarah, tidak terbengkalai, saya tidak belajar pekerjaan staff maupun kepala toko saya juga saya tidak mengkoreksi. Benarkah kepala toko kerjaannya seperti ini, bukan seperti itu? Ya, jadi tugas saya apa dulu nih? Saya list. Oh, saya berarti harus bisa ini. Saya dulu teman-teman menargetkan diri saya. Contoh, 1 bulan pertama saya harus menguasai menu yang ada di pos kasiran. Itu saya dulu. Lalu di bulan kedua, setelah di kasir sudah selesai, berarti saya harus keluar dari zona kasir saya. Zona keluar kasir itu apa? Gimana? Display barang. Display barang itu perlu belajar nggak sih? Sudah sambil jalan kan? Terima barang. Penerimaan barang via warehouse dan BKL. Bulan kedua saya wajib mahir terima barang dari warehouse dan BKL. Di bulan ketiga apa, teman-teman? Di bulan ketiga saya wajib bisa mengoperasikan menu SO atau stock of name. Jadi stock of name itu rak yang paling mudah, contoh rak Senin itu teman-teman, itu saya SO. Ya udah, berarti dalam 3 bulan saya sudah bisa penyesalan. Nah, kalau job desk-nya teman-teman sudah tahu nih apa, ya udah pasti jalannya ke depannya itu teman-teman tinggal ikuti aja listnya kalian itu apa saja, gitu ya. Paham ya? Cepat bisa kan? Terarah juga kan? Iya. Oke. Lalu di tahun 2020 saya sudah naik menjadi staff, berarti pegawai tetap ya, teman-teman ya. Dalam waktu 1 tahun saya sudah menjadi pegawai tetap di Alfamart. Saya dulu punya lulusan, namanya lulusan Banyuwangi. Kita sharing setiap selesai gajian tanggal berapa teman-teman? 28. Setiap kali selesai gajian kita akan ngumpul jadi satu. Di mana saja, bebas. Sama enak, 1 hari saja ya. Lalu kita sharing terkait kendala kamu di toko apa, toko B apa, toko C apa. Kira-kira juga teman-teman balikin ke kalian. Kendala di toko Nurul, di toko Alfred sama Gusari kira-kira sama nggak? Beda, jelas beda. Mungkin Nurul nanti kendalanya di personil tokonya Kak, nggak mau kalah cantiknya sama saya. Siapa tahu ya Nurul ya. Gitu. Setelah itu di tokonya Alfred saya di sana dapat diskriminasi nih dari atasan saya gitu. Siapa tahu ya teman-teman ya. Nah, itu dikumpulkan. Kita selalu ngumpul, kita bahas hal seperti itu. Masalahnya di mana? Cuma satu ternyata solusinya apa kira-kira teman-teman? Satu aja ternyata solusinya. Apa? Bersuara. Iya, bersuara. Komunikasi. Cuma satu aja itu, komunikasi. Sudah. Masalah kita meskipun berbeda-beda, tujuannya sama. Komunikasikan apa yang menjadi keluhan kita. Makanya kita bisa bertahan sampai sini teman-teman. Ya, entah yang masalah ringan, masalah besar, solusinya cuma satu, komunikasi. Lalu lanjut di tahun 2021 teman-teman, ketika saya menjadi kru, saya dulu suka banget sama trainer saya, namanya Bu Fitri. Ya, orangnya sekarang udah desain, orang Batu Riti kalau nggak salah. Ya, jadi Bu Fitri itu kurang lebih ya seperti saya teman-teman,
nge-print orang, cara menyampaikan materinya itu bagus banget namanya video. Ya, oh saya kerja di Alfamart, saya wajib sampai di level jabatan trainer. Saya dulu pernah bilang itu ke benak saya yang paling dalam. Kira-kira teman-teman sudah bisa menjadi seperti itu nggak? Kalian ini training, sudah ada gambaran, kemarin sudah dijelaskan. Departemen yang ada di Alfamart, departemen recruitment, learning and development, ada personalia, ada marketing, MD dan seterusnya. Sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kira-kira teman-teman sudah terpikirkan belum? Khalid mau jadi apa di Alfamart? Aduh, masih mikir. Berarti belum siap ya? Belum siap. Oke, Putri mau jadi apa? Kalau bisa jadi trainer, tepuk tangan. Oke, apa ya? Jadi bangga gitu. Trainer menjadi tujuan utama kalian. Edo, ayo apa Edo? Pengen jadi apa ya? Pengen jadi apa? Trainer juga. Bukan kamu lihat di depan kan? Atau saya ingat kamu sendiri kan? Oke deh, Edo nanti menggantikan Pak Rama. Arisan ya. Oke, jadi kalau Putri udah jelas nih teman-teman, tujuan saya di sini itu bukan hanya menjadi trainer. Saya kan cewek ya, jadi nantinya pasti saya juga menginginkan saya berumah tangga, ya, punya anak, bisa mengurus suami dan lain sebagainya. Bukan berarti saya dan seterusnya nih akan berada di hadapan kalian terus. Pasti akan ada penggantinya, ya. Penggantinya siapa? Ketika Edo menjadi kepala toko, ternyata Putri sudah menjadi trainer. Ketika Alfred menjadi acos, Putri sudah menjadi trainer. Jadi kalian bisa mengukur potensi diri kalian itu dari mana? Dari niatnya kalian untuk menangkap mimpi kalian, teman-teman. Paham ya? Saya sudah menanyakan mimpi saya itu menjadi ini loh. Berarti teman-teman wajib mengejar mimpinya. Usahanya apa ya? Terserah kalian usahanya apa. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Goal saya apa tadi? Goal saya apa tadi? Ayo kan? Goal saya menjadi ibu rumah tangga. Trainer hanya sebagian dari langkah saya untuk mencapai mimpi saya. Gitu teman-teman. Ya, kalau saya sudah menjadi trainer nih, ketika saya punya mimpi di Alfamart, saya pengen menjadi trainer. Sampai trainer saya boleh resign nggak? Boleh resign nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh, teman-teman harus lebih visioner terhadap diri kalian. Kalau saya resign sekarang, besok saya harus ngapain? Apakah saya sudah siap berumah tangga, siap punya anak? Itu yang harus saya pikirkan bersama. Bahkan kalian pun sama seperti itu, gitu ya. Jadi boleh saya resign, tapi dipikirkan ulang. Oh, Alfamart sudah memberikan saya kesejahteraan, kesehatan, ketenaga kerjaan itu juga sudah dijamin oleh Alfamart. Luar biasa loh. Gaji saya juga sudah cukup apa? Pas buat beli mobil. Dan juga kalau itu nanti levelnya manajer ya, benar ya. Ini juga pas buat beli. Tapi saya aminkan, gitu ya. Oke. Sudah sampai sini ada pertanyaan teman? Kalau tidak ada pertanyaan, coba deh saya mau tahu dulu teman-teman. Kalian pernah pengalaman buruk mungkin ketika SMA kalian digulung, ada nggak? Nggak ada, sama sekali. Oke, ada lagi mungkin yang lain?
Sudah ada sama sekali. Berarti kalian lanjut aja ya. Luar biasa loh. Lancar-lancar aja ya. Oke deh, teman-teman, terakhir ya penutupnya adalah yakin semua kehidupan akan berakhir dengan indah. Jika belum indah, hidupmu belum berakhir. Sudah indah belum? Berarti belum berakhir. Kalau sudah indah, berakhir. Itu hidup kalian ya, teman-teman. Sekian dari saya Marta. Semoga teman-teman untuk hari ini mendapatkan materi untuk motivasi apa? Belajar mimpi, menangkap mimpi ya. Semoga teman-teman nantinya bisa menjadi yang teman-teman inginkan ya. Jadi teman-teman, kalau ingat teman-teman, kalau belum dapat untung, jangan resign. Untungnya itu dalam bentuk apa? Apa? Secara bukan uang saja, tapi karir. Bukan hanya uang saja nih ya, tapi juga karir. Jika karir kalian belum tercapai, berarti teman-teman belum boleh resign. Kalau resign di tempat lain ada yang menawarkan kalian jabatan yang lebih bagus, itu kalian boleh resign. Iya kan, lebih bagus kan? Gajinya lebih besar. Oke, nggak apa-apa bersama. Tapi kalau belum ada yang seperti itu, teman-teman tidak perlu resign. Hadapi mimpi kalian. Saya sudah menanamkan mimpi saya, berarti saya harus mencapai mimpi saya. Sudah ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semangat pagi.